Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah Anda dosa apa yang lebih besar dibandingkan berzina dan membunuh bayi hasil zina? Bahkan dosa ini lebih besar dari 1000 kali zina. Berhati-hatilah karena perbuatan ini seringkali dan banyak yang melakukannya. Sebuah kisah. Pada suatu senja yang lengang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkap rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah merusak hidupnya karena zina. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk. Air matanya berderai tak kala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu?" tanya Nabi Musa alaihissalam terkejut. "Saya takut mengatakannya." "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai mati." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang ia menghardik perempuan bejat. "Pergilah kamu dari sini agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memaling mata karena jijik. Perempuan berwajah ayu itu segera bangkit dan melangkahkan kaki. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya sangat memilukan. Ia tidak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tidak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Ia tidak tahu, setelah ia keluar, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya?"
Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya? Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang berzina? Tanyanya. Ada, jawab Jibril dengan tegas. Dosa apakah itu? Tanya Musa kian penasaran. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Sambil terkaget mendengar penjelasan malaikat Jibril, Nabi Musa kemudian memanggil perempuan tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahawa salat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala pasti mau menerima kedatangannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahawa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat kelak. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahawa orang yang meninggalkan salat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengqadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama 1 hukum. 1 hukum adalah 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan 1 hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah Nabi Musa dan wanita pezina dan 2 hadis Nabi. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan timbul niat untuk melaksanakan kewajiban salat wajib 5 waktu dengan sungguh-sungguh, benar dan istiqamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua agar senantiasa mengerjakan salat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, benar dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.